Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa semuanya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Rudi Purwanto, mahasiswa Universitas Siber Asia Prodi Manajemen. Oke, pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah etika bisnis, saya akan mempresentasikan studi kasus terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada sektor retail dan manufaktur. Ada beberapa poin pembahasan yang akan saya share pada kesempatan kali ini. Uh, Totalnya ada 6 poin utama. Yang pertama, latar belakang. Mengapa persaingan menjadi penting? Jadi persaingan usaha ini bisa mendorong efisiensi, inovasi, dan memberikan manfaat terbesar bagi konsumen dan masyarakat seperti harga yang kompetitif, kemudian ekonomi yang bertumbuh dan lain sebagainya. Dan ini akan berdampak negatif ketika terjadi sebuah monopoli seperti harga misalnya. Ini menjadi kurang persaingan, ini membuat harga produk menjadi lebih mahal. Kemudian yang kedua, dari sisi pilihan, konsumen hanya memiliki sedikit pilihan produk dan layanan yang tersedia. Kemudian dari inovasi juga ini berpotensi perusahaan tidak mendorong berinovasi karena tidak adanya tekanan dari sisi persaingan. Jadi persaingan sehat ini bisa berdampak terhadap ekonomi yang tumbuh seperti itu ya. Oke, isu terkini ini saya ambil di website KPPU, yaitu adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Ini resmi meningkatkan penanganan dugaan pelanggaran persaingan usaha oleh TikTok ke tahap penyelidikan. Isu etika bisnis yang ada, ini dugaan penyalahgunaan posisi dominan dalam ekosistem perdagangan digital. Kemudian yang kedua ini berpotensi mempengaruhi persaingan antar pelaku usaha, khususnya UMKM dan marketplace. Dan yang terakhir adalah menjadi perhatian dalam pengawasan persaingan usaha di era digital. Implikasinya ini yang pertama melindungi kesempatan bagi UMKM, kemudian yang kedua mendorong persaingan sehat antar marketplace, dan yang terakhir adalah konsumen ini bisa memperoleh pilihan lebih banyak dengan harga yang lebih wajar. Itu merupakan isu terkini yang saya ambil di website KPPU. Kemudian sektor-sektor yang terdampak, yang pertama sektor manufaktur. Dampak yang pertama adalah distributor dan produsen ini berpotensi memiliki akses pasar yang tidak seimbang apabila distribusi dikendalikan oleh pelaku yang dominan. Kemudian dari sisi retail digital, ini marketplace lain menghadapi persaingan yang lebih berat tentunya sehingga kompetisi menjadi kurang bersaing. Kemudian dari sisi UMKM ini pilihan kanal penjualannya berpotensi berkurang dan posisi tawar terhadap platform menjadi lebih rendah. Yang terakhir dari sisi konsumen, pilihan produk dan layanan dapat berkurang sementara inovasi dan persaingan harga berpotensi turun. Jadi persaingan usaha yang sehat ini seperti yang saya sampaikan di awal bisa menciptakan pasar yang adil, inovatif dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat. Oke, kita lanjut ke yang keempat yaitu analisis menggunakan teori bisnis. Ada 3 teori yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah teori dari Jeremy Bentham dan J.S. Mill. Ini terkait teorinya adalah teori utilitarianisme. Eh, Prinsipnya adalah keputusan bisnis dianggap etis apabila memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin pihak. Jadi tidak ada satu sisi saja yang diuntungkan, misalnya dari sisi perusahaan saja, sementara dari masyarakat dirugikan seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada teori hak atau right theory. Prinsipnya adalah setiap pemangku kepentingan memiliki hak yang harus dihormati. Jadi semuanya ini apabila suatu perusahaan menggunakan posisi dominan untuk menghambat persaingan secara tidak adil, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar hak pelaku usaha lain dan hak konsumen untuk memperoleh pasar yang kompetitif. Dan yang terakhir adalah teori keadilan. Prinsipnya adalah setiap pelaku usaha memperoleh kesempatan yang sama untuk di dalam bersaing. Sementara kesimpulan dari studi kasus itu, perlakuan yang tidak adil dan tidak proporsional terhadap pesaing ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan etika bisnis. Jadi secara kesimpulan besarnya dari 3 teori ini, kasus dugaan penyalahgunaan posisi dominan menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari besarnya pangsa pasar tetapi juga dari cara perusahaan menjaga keadilan, menghormati hak seluruh pemangku kepentingan dan menciptakan manfaat bagi masyarakat. Sehingga persaingan usaha yang sehat merupakan bagian dari etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik.
Kemudian hak konsumen dan persaingan sehat. Hak konsumen yang pertama ini pilihan produk dan layanannya harus beragam. Kemudian yang kedua harganya yang kompetitif dan wajar. Yang ketiga kualitas layanan yang baik. Dan yang terakhir adalah kebebasan memilih platform atau penjual tanpa adanya pembatasan persaingan. Jadi apabila penyalahgunaan posisi dominan oleh suatu platform digital, maka kondisinya ini berpotensi pilihan produknya menjadi berkurang, harganya menjadi kurang kompetitif, yang muncul itu-itu aja, harganya menjadi tinggi, kemudian inovasi juga menjadi terhambat, dan kualitas layanan juga potensi menurun. Sementara persaingan sehat ini, usaha yang sehat memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku usaha yang adil. Oke, kesimpulannya, perlindungan hak konsumen tidak dapat dipisahkan dari persaingan usaha yang sehat. Semakin kompetitif suatu pasar, semakin besar peluang konsumen memperoleh harga wajar. Di pilihan produk yang beragam, layanan yang berkualitas, dan inovasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, KPPU berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha, UMKM, dan konsumen. Kemudian yang terakhir, solusi dan kesimpulan. Yang pertama, solusi berbasis etika bisnis. Ada 3 yang bisa kita usulkan. Yang pertama adalah solusi untuk perusahaan, yang kedua solusi untuk pemerintah dan KPPU, dan yang terakhir adalah solusi untuk pelaku usaha. Jadi ketiga solusi ini diharapkan gitu ya, persaingan usaha menjadi sehat, konsumen menjadi terlindungi, UMKM dan pelaku usaha ini bisa berkembang, dan bisnis berkelanjutan, dan ekonomi Indonesia ini menjadi maju. Oke, dari penjelasan di atas dan sebelumnya, kesimpulannya adalah praktek persaingan usaha yang sehat merupakan bagian penting dari etika bisnis dan mendukung terciptanya pasar yang adil. Kemudian yang kedua, dugaan penyalahgunaan posisi dominan dapat berdampak pada pelaku usaha, UMKM, konsumen, inovasi pasar, sehingga perlu diawasi secara objektif. Yang ketiga, perusahaan perlu menyeimbangkan tujuan, memperoleh keuntungan dengan tanggung jawab moral kepada seluruh pemangku kepentingan. Yang keempat, peran KPPU sangat penting dalam menjaga iklim persaingan yang sehat dan melindungi kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir adalah etika bisnis yang baik akan membangun kepercayaan publik, menciptakan inovasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oke, ekosistem bisnis yang sehat ini dimulai dari kita, dari UMKM, konsumen, perusahaan, dan pemerintah, sehingga tercipta inovasi, kepercayaan, dan keberlanjutan. Oke, itu merupakan poin-poin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.